Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Perkumpulan Inisiatif untuk bagian kedua tentang bongkar KDM. Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi, adalah raja pencitraan di media sosial. Setiap hari kita dibombardir dengan konten karya nyata dan jargon Purwakarta istimewa. Waktu itu, waktu Bupati Deddy masih menjabat di Purwakarta. Tapi, benarkah Purwakarta itu benar-benar istimewa? Atau ini hanya ada di konten semata? Mari kita lihat. Berdasarkan data-data yang kami olah, kami kumpulkan 5 kabupaten kota, yaitu Purwakarta, Indramayu, Kota Bogor, Kota Bandung, dan Pangandaran. Bahwa belanja APBD dibagi jumlah penduduk biasa disebut dengan APBD per kapita. Nah, APBD per kapita Purwakarta itu lebih besar dibandingkan dengan Indramayu dan Kota Bogor. Artinya, apabila APBD dibagikan ke warga, maka warga Purwakarta itu dompetnya lebih besar tebalnya dibandingkan dengan warga Indramayu dan Kota Bogor. Tapi kalau kita lihat dari outcome atau hasil pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pemkab Purwakarta berdasarkan data di BPS dan keuangannya di DJPK, web DJPK, lanjut ke APBD, informasi, data identitas, dan buka tahun berapa yang kita butuhkan. Menurut data resmi BPS yang biasa disebut dengan IPM, Indeks Pembangunan Manusia, ternyata kinerja Pemkab Purwakarta dalam 6 tahun hanya mampu meningkatkan perubahan IPM di 2,89 poin di bawah Kabupaten Indramayu yang bisa mencapai 3,38 poin. Melihat data perubahan IPM tersebut di atas, ternyata Pemkab Purwakarta itu kinerjanya di bawah Pemkab Indramayu. Indikator ekonomi, salah satu indikator di IPM, menunjukkan bahwa belanja APBD per kapita Kabupaten Purwakarta untuk sektor ekonomi hanya Rp387.500, terendah dibandingkan Indramayu, Kota Bandung, bahkan Pangandaran. Artinya, anggaran untuk UMKM, untuk pertanian, atau infrastruktur ekonomi itu ternyata sangat minim. Padahal sektor ini cukup vital untuk kesejahteraan masyarakat. Dan ukurannya, BPS mengeluarkan bahwa pengeluaran warga Purwakarta itu selama 6 tahun kepemimpinan Deddy Mulyadi hanya 880.000 di bawah Kabupaten Indramayu yang bisa mencapai 989.000. Artinya, warga Indramayu itu lebih baik daripada warga Purwakarta. Kita lihat indikator kesehatan. Alokasi belanja kesehatan Kabupaten Purwakarta juga menunjukkan terendah, hanya 1.009.000 per kapita, jauh di bawah Kota Bogor yang mencapai 1,76 juta. Meski kenaikan usia harapan hidupnya, Purwakarta jauh lebih baik dibandingkan Kota Bandung, yaitu bisa mencapai 0,66. Tetapi masih kalah dibandingkan Indramayu yang bisa mencapai 0,8 poin dan Pangandaran yang bisa mencapai 1,05 poin. Artinya warga Purwakarta itu jauh lebih pendek usianya dibandingkan dengan Indramayu dan Pangandaran. Berikutnya kita lihat indikator pendidikan. Di pendidikan, Kabupaten Purwakarta hanya mengalokasikan uang atau APBD-nya 2,78 juta per kapita untuk selama 6 tahun, ya. Itu terendah dan hasilnya kenaikan rata-rata lama sekolah atau RLS Purwakarta naik 0,64. Memang lebih baik dari Kota Bandung, tetapi tetap masih kalah dari Indramayu yang bisa mencapai 0,69. Dan kita tahu, dan setelah kami hitung, untuk meningkatkan 1 poin rata-rata lama sekolah, Purwakarta itu membutuhkan biaya 4,3 juta per warga. Dan Indramayu hanya 4,2 juta per warga. Jadi, Purwakarta itu untuk pendidikan lebih mahal dari Indramayu. Artinya, dana yang dialokasikan Purwakarta kurang efisien dibandingkan dengan Indramayu. Di media sosial, KDM atau Bupati Purwakarta terlihat seperti pemimpin yang visioner.
tapi data berbicara lain. Alokasi anggaran untuk ekonomi, untuk kesehatan dan pendidikan justru tertinggal. Konten mungkin menarik, tapi apakah kesejahteraan rakyat benar-benar membaik? Atau ini hanya pencitraan lewat video karya nyata untuk Purwakarta? Data menunjukkan berbanding terbalik. Publik berhak tahu fakta di balik pencitraan. Jangan sampai kita terlena dengan konten yang viral, tapi lupa terhadap substansi atau yang paling sederhana dan sudah dituliskan oleh Undang bahwa tugas utama kepala daerah itu adalah meningkatkan kesejahteraan warganya yang sudah ada indikatornya, yaitu IPM yang sudah kami sampaikan di awal. Kami mengulas 5 kabupaten kota di Jawa Barat saja. Tiap warga juga bisa menempuh cara yang kami lakukan dengan mengurai pencapaian kinerja pimpinan daerahnya masing-masing dan membandingkan dengan daerah-daerah sekitarnya. Ajakan dari kami, mari kita lakukan, kritisi setiap kepala daerah yang ada di kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.